Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Suryani Marcelina Daputri. Saya mahasiswa kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang aborsi. Oke teman-teman, aborsi adalah proses penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Aborsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara medis maupun melalui prosedur bedah. Selama beberapa dekade terakhir, legalisasi dan hak wanita untuk melakukan aborsi telah menjadi topik yang sangat kontroversial di banyak negara. Kira-kira bagaimana pandangan saya tentang aborsi? Pandangan saya tentang aborsi didasarkan pada kompleksitas yang mendalam, karena aborsi melibatkan pertimbangan tentang hak individu, kesehatan, serta nilai-nilai moral dan sosial. Di satu sisi, saya meyakini bahwa setiap wanita memiliki hak atas tubuhnya sendiri dan berhak membuat keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Dalam situasi di mana melanjutkan kehamilan mengancam kesehatan atau kehidupan wanita, atau dalam kasus kehamilan akibat kekerasan, aborsi bisa menjadi pilihan yang sulit, namun penting untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mentalnya. Namun, aborsi juga memunculkan dilema etis, terutama dalam hal hidup atau hak hidup janin yang meskipun masih dalam tahap perkembangan awal, tapi memiliki potensi untuk menjadi individu yang utuh. Bagi banyak orang, keputusan untuk menghentikan kehidupan potensial ini bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Secara pribadi, saya merasa penting untuk mendukung akses terhadap aborsi yang aman dalam batasan-batasan tertentu, terutama untuk melindungi kesehatan wanita. Di saat yang sama, saya juga mendukung pendidikan kesehatan dan akses ke layanan kontrasepsi agar keputusan tentang kehamilan bisa lebih terencana dan didasarkan pada kondisi yang mendukung hak dan kesejahteraan setiap pihak yang terlibat. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang hukuman mati. Hukuman mati atau eksekusi adalah hukuman bagi individu yang dinyatakan bersalah atas kejahatan berat, terutama pembunuhan. Meskipun beberapa negara telah menghapus hukuman mati, banyak negara lain masih menggunakannya sebagai bentuk hukuman. Secara pribadi, saya melihat hukuman mati sebagai kebijakan yang sangat kompleks dan kontroversial karena melibatkan nilai keadilan, pencegahan kejahatan, dan hak asasi manusia. Di satu sisi, hukuman mati dipandang sebagai cara untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman pada masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan berat seperti pembunuh berantai, teroris, atau bandar narkoba yang dampaknya merusak kehidupan banyak orang. Hukuman mati dalam pandangan ini dianggap memberi efek jera dan menyampaikan pesan bahwa tindakan yang merugikan nyawa atau kehidupan banyak orang akan mendapatkan hukuman setimpal. Namun, ada banyak alasan untuk mempertanyakan efektivitas dan moralitas hukuman mati, karena bukti menunjukkan bahwa tingkat kejahatan berat tidak selalu menurun dengan adanya hukuman mati. Selain itu, ada risiko kesalahan peradilan, kesalahan yang bisa berakibat fatal dan tidak dapat dibatalkan ketika seseorang dieksekusi secara salah. Dari perspektif hak asasi manusia, hak untuk hidup dianggap hak dasar yang tidak boleh diambil, dan hukuman mati dinilai melanggar prinsip ini. Secara pribadi, saya melihat bahwa negara sebaiknya mempertimbangkan hukuman alternatif seperti penjara seumur hidup yang bisa melindungi masyarakat dan memberikan hukuman yang keras
tanpa menghilangkan hak hidup seseorang. Dengan reformasi dalam sistem peradilan dan permasyarakatan, ada peluang untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan meminimalkan risiko eksekusi terhadap mereka yang mungkin tidak bermasalah. Di Indonesia, hukuman mati masih diterapkan sebagai sanksi hukum untuk sejumlah kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkotika, dan korupsi berat yang berdampak luas. Meskipun masih diatur dalam perundang-undangan, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia seringkali menimbulkan pro dan kontra. Namun, banyak kelompok hak asasi manusia di Indonesia dan dunia internasional yang mengecam hukuman ini dengan alasan bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan berpotensi mengeksekusi orang yang mungkin tidak bersalah akibat kesalahan dalam proses peradilan. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun hukuman mati masih berlaku, eksekusi di Indonesia berjalan lambat dan ada upaya untuk lebih fokus pada reformasi dan rehabilitas bagi narapidana yang menunjukkan pergeseran pandangan dalam penegakan hukum pidana di negara ini. Yang ketiga, kita akan membahas tentang eutanasia. Euthanasia adalah isu yang sangat kompleks dan sering memicu perdebatan karena melibatkan pilihan individu dan prinsip moral yang mendalam. Secara pribadi, saya melihat bahwa eutanasia aktif dan pasif sama-sama berkaitan dengan hak individu untuk menentukan nasibnya, terutama ketika menghadapi penderitaan fisik yang tak tertahankan akibat penyakit terminal. Di satu sisi, eutanasia aktif bisa dianggap sebagai bentuk belas kasih, memungkinkan seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang bermartabat sehingga tidak harus menjalani penderitaan berkepanjangan. Banyak orang percaya bahwa mereka harus memiliki kendali penuh atas hidup mereka, termasuk pilihan untuk mengakhiri rasa sakit ketika tidak ada lagi kemungkinan pemulihan. Namun, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati, seperti potensi penyalahgunaan terhadap individu yang rentan, seperti lansia atau pasien dengan kondisi kesehatan mental tertentu yang mungkin merasa tertekan untuk memilih eutanasia. Selain itu, nilai-nilai moral dan agama dalam berbagai budaya menekankan pentingnya menghargai kehidupan, sehingga pandangan ini menganggap bahwa mengakhiri hidup, bahkan dengan niat baik, bisa melanggar etika. Dalam pandangan saya, eutanasia sebaiknya dipertimbangkan sebagai pilihan akhir yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui proses hukum dan medis ketat untuk melindungi semua pihak. Dengan perkembangan perawatan paliatif, pasien bisa lebih terbantu untuk mengatasi rasa sakit dan stres emosional. Meski begitu, hak individu untuk menentukan jalan hidupnya tetap perlu dihormati, sehingga diskusi tentang eutanasia penting dilakukan secara terbuka dengan pendekatan yang menghargai kemanusiaan dan hak-hak setiap orang.